dipersembahkan oleh. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Indonesia Cinta Sehat. Dulu kita mungkin sering dengar cerita ada orang dalam kondisi sakit, tidak bisa dilayani di rumah sakit karena tidak mampu bayar uang masuknya misalnya. Nah, ini harapannya akan segera menghilang dengan BPJS ini, betul Pak ya? Betul ya. Jadi kita harapkan betul-betul akses masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap penduduk Indonesia itu memiliki akses ke sana. Sehingga memang begini, jangan lupa kalau bisa itu betul-betul dijaga, jangan sampai jatuh sakit. Itu lebih utama tentu. Meskipun dijamin ya tidak bayar, tapi lebih baik tidak sakit. Betul. Ya, jadi ini yang paling penting. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu harus betul-betul dijaga ya. Jangan rokok ya, kemudian jangan olahraga yang cukup, istirahat cukup dan lain sebagainya itu ya. Makan yang bagus gitu ya. Nah, tapi kalau terpaksa sakit tadi, lalu datang ke rumah sakit, nah ini kemudian enak ya, karena mereka sudah siap ya. Setiap bulannya sudah iuran kan gitu, jadi sudah siap-siap. Jadi tidak bayar lagi. Tetapi kalaupun bayar itu kecil sekali. Kalau saya boleh tahu, ini untuk wawasan kepada masyarakat juga, sebenarnya yang dijamin apa sih oleh BPJS? Yang dijamin ya. Jaminannya terhadap apa saja? Betul. Kalau jalan, rawat inap. Jadi begini, kita Pokja itu sudah sepakat karena terus-menerus yang sulit kan cari konsensus. Tapi kita sudah konsensus. Apa yang dijamin ya? Satu ya. Yang dijamin adalah paket pelayanan tidak boleh kurang dari apa yang sudah dijamin sekarang. Nah, cuman yang dijamin sekarang itu kan ada Askes jamin untuk pegawai negeri, Jam Sostek jamin untuk pegawai formal non pegawai negeri. Kemudian ada jam kesda, ada jam kesmas. Nah, kalau tidak boleh kurang, nih yang mana? Ini kan pertanyaannya. Boleh kurangnya yang mana ya? Yang karena mana? dileburkan kan itu ya? Iya, nanti kan itu bisa dihampir samakan lah gitu. Oleh karena itu kita secara bertahap sebetulnya. Tapi paling tidak yang kita sepakati adalah ada 4 paket pelayanan. Yaitu yang pertama adalah paket pelayanan isi dari paket yang dijamin. Nah, apa saja ya? Itu seperti intinya adalah hampir semua pelayanan kesehatan yang terindikasi medis, jadi secara medis memang perlu, nah itu dijamin. Gitu. Hampir semua? Hampir semua. Oh ya? Iya, jadi luar biasa ini. Yang kedua, ya, itu adalah paket ada batasan, yaitu batasan dari tertentu. Ya. Nah itu sebagai contoh, umpamanya kacamata. Ya. Tidak boleh setiap bulan ganti kacamata, ya, untuk itu ya. Ini ada batasannya. Yang ketiga ya. Paketnya yang ada iur biaya, yaitu paket pelayanan yang bisa menimbulkan penyalahgunaan tadi sudah saya jelaskan ya, seperti pergi ke spesialis yang rawat jalan. Kemudian yang keempat, yang tidak dijamin, jadi paket pelayanan yang tidak dijamin, nggak masuk itu, yang umumnya adalah terkait dengan kosmetik ya, umpamanya operasi hidungnya kok mancung ke luar ya, kepengen mancung ke samping gitu ya. Nah itu nggak perlu, itu nggak dijamin. Seperti itu. Soalnya takutnya nanti sembarangan juga orang memanfaatkan BPJS ini ya. Bapak mengamati aspek-aspek yang dijamin oleh BPJS, ada kritisi atau mungkin merasa itu sudah sesuai dengan apa yang harusnya dijamin oleh pemerintah? Kalau yang harus dijamin sudah sesuai. Yang kritisi saya justru kepada masyarakat yang kadang-kadang tidak realistis, maunya semua banyak, tapi tidak mau keluarin duitnya. Sistem asuransi kesehatan nasional ini atau jaminan kesehatan nasional ini sistem gotong royong. Siapapun yang sakit akan kita biayain, duitnya dikumpulin bersama. Kalau mau pelayanannya bagus, enak, ya bayarannya lebih tinggi gitu. Jangan maunya gratis, disuruh pemerintah bayarin semua. Nggak pernah ada di dunia. Dan apakah ini berarti ketika BPJS mulai berjalan, pelayanannya dilakukan hanya di rumah sakit pemerintah atau di swasta juga? Sistemnya seperti apa? Ya, jadi sistemnya adalah seluruh rumah sakit di Indonesia ini boleh memberikan layanan asal nanti kontrak. Jadi ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi entah swasta, entah pemerintah, dokter praktek keluarga atau dokter keluarga ya, atau dokter primary care ya. Jadi semuanya itu boleh. Jadi dengan demikian sebetulnya ini bisa menyeluruh ya. Dan sekarang ini berlomba-lomba akhirnya orang untuk ikut berpartisipasi. Maka public private partnership ini menjadi penting untuk bisa memenuhi kebutuhan dan demand
dari tuntutan masyarakat yang nanti 2014 itu mulai. Ya, baik, ini menarik sekali. Kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Cinta Sehat. Dipersembahkan oleh. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Indonesia Cinta Sehat. BPJS adalah satu terobosan yang menarik, bisa jadi merupakan poin yang penting dalam sejarahnya bangsa Indonesia karena diamanatkan juga, sudah dinantikan sejak lama dan akhirnya tidak lama lagi akan mulai dipraktekkan. Nah, sekarang kita sudah ngomong banyak dari sisi inisiatif pemerintah. Pertanyaannya, untuk BPJS ini, hak dan kewajiban masyarakatnya apa saja, Pak? Oh, jelas itu ya. Jadi pertama ya, masyarakat terutama pemberi kerja ini berkewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya. Pemberi kerja berwajib untuk mendaftarkan. Ya. Jadi kalau ada pekerja ya belum terdaftar, ini maka pemberi kerja berkewajiban. Kalau tidak mendaftarkan, nanti bisa ada sanksinya. Ya, ada sanksi? Iya, ada sanksinya. Tuh. Kedua, kewajibannya adalah membayar premi. Jadi harus bayar nih, kecuali memang tidak mampu. Jadi kalau tidak mampu, tidak istilahnya iuran, kita tidak premi. Ya, tidak bayar premi untuk asuransi komersial. Iya, jadi kalau tidak mampu untuk bayar iuran, ya, nah itu jangan khawatir, pemerintah akan membayari dengan baik hati ya. Nah, tapi jangan miskin terus-terusan. Tapi jangan miskin ya. Kita harapkan kan sesegera mungkin orang tidak jatuh miskin kan gitu. Baik, kemudian haknya, haknya mendapatkan katakanlah kartu ya, untuk bisa akses ke pelayanan. Haknya lagi adalah menerima informasi. Informasi tentang prosedurnya, tentang apa yang dijamin. Dan informasi tentang dia punya hak juga untuk mengeluh. Kalau ini nggak bagus ya, atau nggak sesuai yang dijanjikan, ya ada mekanismenya, dia berhak untuk mengeluh, jadi komplain. Ya. Dan ini tentu masyarakat bersama-sama LSM yang lain ya, meskipun sudah ada Dewan Pengawas ya, yang mengawasi ini bagaimana penyelenggaraannya. Harus tetap mengawasi tapi juga. Masyarakat dan peserta masih memiliki hak juga untuk mengawasi sesuai dengan kewenangannya tentunya dan prosedurnya. Gitu. Ada tambahan mungkin dari Profesor? Yes, ini yang mesti dipahamin masyarakat adalah BPJS dengan jaminan kesehatan ini adalah sebuah sistem yang sebetulnya sudah lama kita bangun, gotong royong, ada hak dan kewajiban. Kewajibannya kita membantu orang yang tidak mampu karena sakit, karena tidak punya uang. Ketika kita juga suatu ketika tidak mampu dibantu sama yang lain. Sebetulnya begitu aja. Kalau kita konsisten dengan prinsip itu, begitu kita punya gaji, ingetin majikan belum didaftarin di saya nih, gitu ya. Nah, nanti kalau saya sakit, ya siapa yang bantuin? Kalau tetangga yang sakit, siapa yang bantuin? Itu saja yang perlu dipahamin masyarakat. Jangan pernah ada yang minta, saya udah bayar iuran berbulan-bulan, bertahun-tahun, saya nggak pernah sakit, uang saya kemana? Udah dipakai buat bantuin teman yang lain yang sakit. Pahalanya udah dapat itu. Jadi jangan tanya lagi duitnya. Itu mesti dipahami. Dulu waktu saya kecil ke rumah sakit, saya paling takut sama ruang mayat. Sekarang saya dewasa, saya ke rumah sakit takut masuk ruang administrasi, Pak. Iya betul. Bukan administrasi yang nyatet-nyatet sih enggak, tapi administrasi keuangan tagihan kan. Nah, itu yang kita tidak mau, nanti ada rakyat jatuh miskin karena sakit. Baik. Nah, kita cegah ini. Menarik. Baik, terakhir mungkin untuk Pak Wamen, ada target spesifik atau apa tolok ukur keberhasilan ketika SJN ini sudah mulai dijalankan oleh BPJS-nya? Ya, tentu yang pertama tolok ukur keberhasilan adalah jumlah orang yang dijamin atau yang ikut program ini. Dan kami targetnya tahun 2014 itu 70% dari seluruh masyarakat di Indonesia, sekitar 237 juta, 70%-nya itu ikut program ini. Targetnya sampai dengan kapan ini? Targetnya maksimum 2019, tapi 2017 ya, kami harapkan sudah 90% lebih. Jadi sehingga sesegera mungkin. Dan sekarang ya, sebetulnya kita sudah mencapai 63% penduduk sebetulnya. Baik, kalau begitu. Pak Wamen, terima kasih banyak. Profesor, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama Mas Panji. Luar biasa. Pemirsa, itu tadi penjabaran yang cukup
mendetil mengenai BPJS. Kita berharap persiapan yang dilakukan pemerintah berjalan dengan mulus sehingga 1 Januari 2014 bangsa Indonesia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal untuk semua individu. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Kita ketemu lagi minggu depan di Indonesia Cinta Sehat. Dipersembahkan oleh